Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang mengandung makna demikian: setiap yang bernyawa ini akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami Allah kamu akan dikembalikan. Quran surat Al-Ankabut surat ke-29, tepatnya pada ayat 57. Monggo kita biasanya kalau ngaji sama-sama buka mushaf Al-Quran atau handphone yang ada aplikasi Qurannya. Kita ngaji bareng tadi judulnya nggih. Kemudian dilanjutkan Allah juga ndawuh mekaten, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Misal terjemah bebasnya, ada sehat, ada sakit, ada bahagia, ada sedih, ada si kaya, ada yang si miskin. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, kata Allah. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 pada ayat 35. Satu lagi Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut.
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maknanya setiap yang bernyawa, ini lagi-lagi Allah memberikan penjelasan yang konkret sekali. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah besok kita akan mendapatkan kesempurnaan balasanmu, kata Allah. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan, maka menurut Allah ini dia memperoleh kemenangan. Ditutup dengan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ini jelas gitu. Berarti presiden akan mati, menteri akan mati, anggota dewan akan mati, kulolan panjenengan semuanya akan mati. Ini wajib kita yakini, ya. Sing nganyang mangke mudah-mudahan kados pohon kelapa, lambangnya pramuka. Ada yang baru berusia dini. Nah, ini ibu-ibu bidan biasanya ya, usia dini sudah meninggal. Kayak kelapa, Bu, masih bruluk pun tiba. Baru berusia remaja cengkir sudah jatuh. Mudah-mudahan kita yang sudah sepuh-sepuh di sini kayak kelapa, wis tuwe bentuknya keriput, tidak menarik, masih aja ada di atas pohon kelapa. Amin Allahumma amin. Ini Pak Dalang nih, provokatornya nih. Ternyata urusan tentang wafat atau maut ini disitir oleh Allah pada 3 surat tadi, karena ini merupakan sebuah kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, maka perlu rasanya hamba ini menceritakan tentang the silent killer menurut pandangan Islam dan pandangan medis. Mungkin yang lain-lain sudah, nanti ada Pak Kiai Urjan, Pak Kiai Joko, Pak Kiai Nur Sidik, itu sering materi-materi yang lain. Nah, ini mungkin menunya agak beda. Pagi hari ini, tadi kata pembawa acara, kalau killer-killer itu ada guru killer, dosen killer. Nah, ini pun sama, maut yang killer. Nopo niku, mangke mudah-mudahan jika tidak ada kesempatan tanya jawab, saya akan tanya. Nanti ada bonus, Bu. Siap-siap nih, pasang telinga, pasang apalagi hati ya, supaya ngaji kita sampun bablas angine, ya. Jangan kayak si bejo. Nah, baik, tentang the silent killer, supaya kita mengenalnya lebih mudah, kita perlu memahami diri kita. Siapa kita ini? Nanti ayat-ayatnya kita tempelkan pada masing-masing sub dari judul ini. Sekali lagi, the silent killer menurut perspektif medis dan Islam. Penting, Bu, urip niku nih, urip sehat niku modal utama untuk bekerja dan untuk ibadah. Jadi kalau kita berjuang untuk selalu sehat, badan kita kuat, kemudian kita memiliki jiwa yang hebat, itu merupakan jihad, perjuangan yang harus kita upayakan. Baik, untuk mengenal the silent killer, kita perlu kenalan dengan diri ini. Siapa kita? Ternyata kita makhluk yang diciptakan dari unsur 3 ini, ya. Yang pertama, kalau secara ilmu medis itu disebut anatomi. Paham ya anatomi? Sanes gemblong di kelapani, Bu. Tetapi anatomi niku susunan tubuh.
Kita semua, ini nggak kedengaran ya, mic-nya ada yang ambil. Kita semua itu terdiri dari susunan tubuh, baik yang dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Kita urai satu persatu. Yang pertama, susunan tubuh kita itu dimulai dari kepala kita, yang berisi dengan otak atau cerebellum, ya, otak besar, dan saraf-saraf yang jumlahnya begitu banyak, kayak kabel ruwet, kayak benang teles ruwet pisan. Ini di otak kita, ya. Kemudian ada bagian-bagian cervicalis, leher. Kemudian tubuh kita, tangan kita untuk berkarya, kaki kita untuk mandiri, itu namanya anatomi. Dan organ yang buatan kita tinggal, yang tidak bisa kita lihat, nopo niku. Dari tadi di dalam kepala ada otak, ada syaraf, ya. Kemudian turun di leher itu ada kerongkongan, ada tenggorokan, itu namanya organ. Kemudian turun ke dada, ada yang namanya paru-paru, jantung. Turun sedikit ke bawah, itu ada yang namanya lever atau hati. Geser ke tengah, ada lambung dan pankreas. Turun sedikit, ada usus dibagi dua, usus 12 jari atau usus halus dan usus besar. Geser ke sebelah kanan bagian bawah, ada namanya appendix atau usus buntu. Geser ke sebelah kiri, ada ginjal. Ke tengah lagi ada yang namanya apa, Bu? Ibu bisa jawab, tapi yang di dalam tuh ada di sana genitalia interna, alat kandungan yang ada di dalam. Turun ke bawah ada apem kali ada lontong. Nah, ini sudah paham ya? Niki mudah-mudahan bukan saru, tapi kita harus paham anatomi. Niku semua yang namanya anatomi. Nah, kita harus paham ya. Muslim itu harus betul-betul hafal. Orang mau zikir, donga, sholat, zakat, puasa, tapi paham bagaimana kita mengupayakan supaya kita semua tetap sehat, yang manfaat, panjang umur, yang istiqomah ibadahnya. Pengen apa pengen, Bu? Alhamdulillah, berarti sami mawon kali dulu. Miwon sami mawon, sasa sama saja. Nah, kemudian setelah kita memahami anatomi, kita perlu paham fisiologi. Napa niku fisiologi, Bu? Cara kerja atau cara dan sistem bergeraknya susunan tubuh kita dalam kondisi normal, ya, sing normal-normal mawon niku jenenge fisiologi, supaya kita bisa mampu bergerak, hidup secara wajar dan normal. Niku namanya fisiologi. Nah, setelah kita tadi memahami yang normal, tadi kita difahamkan dengan hidup itu selalu berpasang-pasangan. Wonten ingkang normal kali mboten normal. Nah, itu yang disebut namanya patologi. Itu unsur diciptakannya manusia, terdiri dari anatomi, fisiologi atau sistem kerja yang normal, dan patologi. Kita dalam kondisi kadang sehat, bisa juga sakit. Nah, itu pemahaman untuk memahami the silent killer. Baik, supaya kita lebih kenal lagi kata pujangga apa, cinta. Kelingan boten, kalau kita tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalau saya tidak kenal dengan Bu Wahyu, mungkin saya tidak jatuh cinta kepada mantan pacarku yang namanya Bu Wahyu. Wonten nggih? Nah, ini mestinya ibu-ibu, bapak-bapak, orang terdekat dulu dibawa dengan kecintaan untuk datang ke majelis yang penuh barokah. Coba Pak Wurjat, rambut boleh putih, tapi semangatnya bukan hanya di atas kasur ngajak istri, ngaji pun bawa mantan pacar. Mestinya yang lain begitu nggih. Ajak orang-orang yang terdekat dulu, istri kita, anak-anak kita, batur sakasur, batur sasumur, batur salembur, bawa, Bu. Jadi ketika kita sudah tiada, sudah diwafatkan oleh Allah, maka Islam tetap berjaya,
sampai pada akhir zaman. Nah, itu yang maksudnya Islam itu tidak cukup hanya zikir. Ayo aja orang-orang tercinta kita ngaji. Nah, ciri-cirinya nopo? Yang namanya kita mengenal the silent killer. Nanti ini sengaja nggak saya terjemahkan dulu apa sih the silent killer, supaya sampean kabeh niku penasaran, supaya tidak pada ngantuk. Kok kayak dosen killer, guru killer, apalagi yang killer-killer ya. Nah, ternyata penyakit pun ada yang killer, Pak. Ciri-cirinya begini, nanti supaya kita bisa merasakan apakah saya termasuk orang yang memiliki penyakit the silent killer atau belum. Nanti tanyakan pada diri sendiri, ya, sudahkah kita memiliki tanda-tanda ini? Ciri-cirinya kados iki. Yang pertama, tidak pernah menimbulkan keluhan nyeri atau gangguan yang terasa di tahap-tahap awal, di tahap-tahap permulaan. Niki mboten keto, Pak. Mboten kerasa, ya. Setelah kita memahami surat Al-Asri, nanti kita baru memahami ini. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya niki selalu merusak organ yang vital dan sifatnya bertahap selama bertahun-tahun. Niku sing jenenge the silent killer. Nah, ujug-ujug ya jare wong Brebes niku nggih, baru terdeteksi sesudah terjadi kerusakan organ yang parah dan memiliki komplikasi. Nah, itu ciri-ciri the silent killer. Niki medis dulu bukan, ini orang ngaji ya. Kok kini kuliah kesehatan apa? Nah, ini penting. Islam itu harus kafah. Kemudian kira-kira supaya lebih kenal lagi dengan the silent killer, kita perlu menghadirkan contohnya supaya kita lebih paham. Pengen ibu nggih? Pengen tahu contohnya nggih? Nah, ibu saja pengen beli jajan itu harus tahu contohnya. Jajan yang mengandung kolesterol tinggi. Apa sih ya jajan? Tapi setelah dicontohi oleh Pak dosen atau Pak Ustadz, Pak Kiai, oh nggih contohnya sih harus ini akan lebih mengenal, akan lebih paham. Contoh yang pertama yang bisa menyebabkan the silent killer itu sing jenenge hipertensi. Nopo hipertensi? Blood drug, darah tinggi. Tapi sayangnya sering salah difahami di masyarakat. Kalau darahnya tinggi katanya darahnya banyak. Kemudian kalau darahnya rendah atau hipotensi, darahnya sedikit. Nah, ini keliru. Mudah-mudahan sekarang nanti kita semakin cerdas. Inilah hebatnya pengajian bernuansa Muhammadiyah yang selalu unggul berkemajuan. Ya, kita harus paham. Jadi hipertensi niku tekanan jantung saat memompa darah yang kembali ke jantung itu tekanannya mengalami tinggi daripada batasan normal. Biasanya di atas 140/70 mm Hg. Nah, biar cepat nih ya. Niki paham nggih? Yang namanya hipertensi ini kadang-kadang dianggap sepele. Padahal ini adalah contoh paling utama yang paling banyak dan paling utama menyebabkan the silent killer. Ya. Darah tinggi cuma terkesan katanya darahnya kurang banyak atau kebanyakan darah. Nah, ini tapi nanti kita jelaskan. Contoh yang kedua, nopo malih kira-kira? Ada yang paham? Hiperkolesterol. Nah, kemudian bisa juga hiperlipidemia. Kalau hiperkolesterol itu lemak jahat kita itu banyak, terlalu over di dalam darah kita. Nah, kemudian kalau hiperlipidemia apa? Biasanya trigliseridanya terlalu tinggi. Kemudian sifat dari dua penyakit ini itu membuat flak. Karena darahnya kental, kan otomatis pembuluh darahnya itu ditempeli oleh flak tersebut pada nempel. Lama-lama namanya kayak selang, Pak ya. Pembuluh darah kan ada selang. Ada lumut, ada kotoran nempel jadi kerak. Nah, semakin tebal, semakin tambah usia kan semakin bumpet. Baru setelah bumpet cekik si fulan maka cing umah sehat ning sawah meok. Ya. Kalau di masyarakat wah kesambet. Kalau lagi majik di juraganya yang kaya raya, wah kenang sulur.
fitnah, ghibah muncul karena tidak punya ilmu. Itu pentingnya ilmu. Nah, contoh yang berikutnya nopo? Diabetes mellitus. Paham ya? Penyakit pabrik gula Jatibarang. Tapi ini bukan ini terjemahan bebas. Pabrik gula Tersana Baru Babakan, Pangkah yang sudah tutup Kersana wilayah Banjarharjo. Gejalanya ini sering tidak terasa, paling-paling cuma mau lemes, disangkanya kurang vitamin, ya. Tidak semangat karena disangkanya tidak punya duit. Ternyata setelah diperiksa, setelah parah dan sangat tinggi, timbul masalah. Ingkang putri sering-seringnya biasanya meripate, padahal melek, lama-lama sampai yang tingkat parah tidak bisa melihat atau belabur. Nah, ingkang kakung, wah, mesin otomatisnya tiba-tiba ngelumpuk atau impoten baru. Wah, saya umurnya masih di bawah 50 tahun kok bisa tidak berdaya, kenapa ya? Nah, ini pentingnya memahami the silent killer. Nah, penyakit yang berikutnya yaitu penyakit jantung koroner. Ini mirip-mirip dengan hiperlipidemia dan hipertrigliserida. Hanya saja ini lebih spesifik, nyerangnya itu sumbatannya kepada pembuluh darah koronaria. Maka disebutnya penyakit jantung koroner. Jadi dalam jantung itu ada pembuluh darah yang memberikan suplai darah yang berisi darah dan oksigen itu mengalami sumbatan. Sering mendengar ya, si fulan pasang ring. Bukan ring cincin seperti saya, ini mah bagus ya. Kalau ring yang di jantung tuh mana udzubillah. Wonten sing pengen ring daftar. Tak dongakan mangke. Amit-amit niki hanya intermezzo. Soalnya situasi begini kadang-kadang masih senang ngantuk, yang tadi habis subuhan, baca Quran, kurang tidur, ini masih ngantuk. Semoga ini ilmu penting, Pak. Niki beda, ya. Jadi sering berkembangnya lama tanpa tanda jelas, ya. Itu yang namanya penyakit jantung koroner. Kira-kira bagaimana untuk mencegah the silent killer? Kita alhamdulillah ketika kita datang dimulai dari bismillahirrahmanirrahim mau berangkat ngaji ke sini, ternyata kita betul-betul nuansa pengajian yang unggul berkemajuan dan perlu berbangga dengan Muhammadiyah. Percaya dirilah, bermuhammadiyah itu bukan sesuatu yang merugikan. Kita datang ke tempat ini yang penuh dengan barokah yang kita terima. Ada sambutan hangat yang ikhlas lillahi ta'ala. Dari siapa? Dari para relawan pemeriksa kesehatan. Di sana ada pojok pemeriksaan kesehatan. Bisa tensimeter, minta bantuan di sana. Tes gula darah, tes kolesterol. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Ada uric acid boten. Timbangan berat badan, tinggi badan itu penting. Setiap orang yang bertambah usia sebaiknya jangan tambah lebar kayak saya. Ini mungkin salah satu penyebabnya, mungkin panitia ini jangan terlalu memanjakan mubalik, kiai dan ulama. Begitu selesai dipeksa, Pak, sudah pamit mau ada kegiatan lain saja. Ternyata Pak, nun sewu Pak Ustaz, Pak Kiai, panitia sudah menyiapkan. Akhirnya sudah dahar, sudah makan, ya makan lagi. Untungnya tidak kayak Mbah Surip, tak gendong kemana-mana gitu ya. Ini sama, tak suguh kemana-mana. Akhirnya ini mungkin lebar. Padahal saya di rumah itu super ketat. Satpam pribadi itu menjaga menu itu luar biasa. Tapi ketika selesai ngisi pengajian, panitia menyuguhi godaan. Nah, ini ada baik. Mungkin ini sebuah ini saja. Panitia mungkin dalam rangka menghormati tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Mungkin itu. Tetapi ternyata tamunya juga senang kuliner. Yang namanya kuliner bukan di tempat
keramaian saja, ternyata di pengajian juga ada kuliner. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu ala to'am, ya, memberikan makan kepada orang banyak untuk sambung silaturahim. Bisa disebut dengan walimah. Cuma walimah sekarang keliru, Bu. Walimah pengennya berkat dijinjing dibawa pulang. Apalagi ada yang istilahnya mbok menowo, yang lebok ya mowo. Nah, ini sekarang udah ya. Tapi itu hanya sebuah riak-riak budaya. Ya, kita tidak usah terlalu sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Kelalen iki. Tadi periksa ya. Ini ternyata umur sudah 60-an begini, Bu. Ya. Ini pentingnya ini, sekarang ada teknologi. Ini pengingat rambu-rambu ya. Periksa tekanan darah sudah tersedia di sini. Mudah-mudahan ke depan kalau infaknya semakin bagus, semakin baik, nanti akan kembali kepada umat juga, kepada kita semua, Bu. Mulai ngaji ini kok aja kalah karo tukang parkir namung 2.000. Karo tempat ning toilet gitu ya. Masa ngaji tiketnya surga 2.000 duitnya lecek, ya Allah, subhanallah. Harus malu, katanya al-haya'u minal iman. Sampai dua isin. Mulai besok atau mulai sekarang sing mau 2.000 tambah maning. Buka dompet yang merah, yang biru itu mesti yang dipilih. Jangan sudah lecek. Wah, tulisannya 2.000, ya Allah. Apakah tidak malu sama Allah? Nah, kemudian bagaimana cara pencegahan yang lainnya? Makan dan minum yang sehat. Quran dan hadis saya sering menyampaikan di masjidnya sahabat kita, Mas Haji Saifuddin Tanjung. Kebetulan kurikulumnya tentang kesehatan dan Islam ya, Pak, seringnya ya. Jadi di sana itu makan yang sehat kayak apa? Quran memberikan perintah, hadis lebih menjelaskan. Makan dan minumlah yang halal dan thayyib. Makanan tidak hanya halal, tapi kalau prosesnya banyak pengawet, banyak micinnya, banyak zat-zat yang membuat kita sengsara, napa niku? Pengawet, pewarna ya. Kalau warnanya yang merah, yang biru ini bikin hatinya senang, Bu. Tapi kalau pewarna di makanan kebanyakan itu sangat membahayakan. Tadi di samping makan yang sehat, biasanya pada usia-usia sepuh perlu standarisasi, kurangi yang mengandung banyak garam dan manis, Pak. Niki sangat berbahaya. Bukan dilarang, kurangi. Itu untuk mencegahnya. Dan lemak jenuh, niku biasanya terdapat pada serba gorengan, apalagi gorengan yang berkali-kali untuk menggoreng. Siapa yang senang jajan gorengan di jalan? Nah, itu mudah-mudahan nanti terkena hiperkolesterol. Nah, lemak jenuh yang lain apa? Jeroan, kulit, nih biar paham ya, Bu ya. Terus seafood yang namanya enak itu kayak udang, kerang, udang, kerang, kepiting, cumi, rajungan. Niku enak, Bu. Tapi kita tadi yang halal dan boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Pak Urjan yang udah sepuh, hati-hati, Pak. Rambu-rambu, Kemudian upaya apa lagi untuk mencegah? Yang pertama, kita perlu jangan menjadi generasi mager. Gara-gara benda ini kita jadi malas gerak. Izinnya anak-anak kita masuk ke kamar tidur ternyata masih TikTokan, YouTuber, masih game. Tahu-tahu jam 1, jam 2 masih melek. Nah, ini berarti istirahat yang tidak cukup. Kemudian hindari rokok. Kita sudah tidak asing lagi. Fatwa Muhammadiyah ini lebih berkemajuan, lagi-lagi maju. Muhammadiyah tuh selalu tampil terdepan. Muhammadiyah itu diikuti oleh Yamaha selalu tampil terdepan. Padahal Muhammadiyah dulu lahirnya 1912. Kemudian Yamaha kapan populer di Indonesia? Tapi ikut-ikutan Muhammadiyah selalu tampil di depan. Mulanya Muhammadiyah itu selalu dianggap bikin ini, padahal bermuhammadiyah itu luar biasa. Saya sedikit ceramah, ketemunya acaranya ada isi gosahnya, ada maulid nabinya ya.
tapi ngundang Kiai Muhammadiyah. Ternyata ketika kita diberi tempat dan waktu hanya 20 menit, karena saya datangnya terlambat, karena double-double acara Bu, ternyata ibu-ibu fatayatnya saya tanya, ibu pengen yang panjang atau pengen yang pendek? Pengen yang panjang. Pengen yang besar pahalanya apa pengen yang kecil? Pengen yang besar ya. Kalau pengen yang besar, ibu pasang telinga, pasang hati. Akhirnya saya datang jam 11, kemudian sampai jam 2 baru selesai. Malah antusias, banyak pertanyaan. Gani Muhammadiyah jebule boten beda nggih, sama-sama pengen masuk surga. Tapi sayangnya Pak, pada saat mau ditutup acaranya, ini tukang baca doanya ini kiai. Gawe celotehan piyambak yang mestinya harusnya saya marah. Ngomongnya apa? Meskipun ceramahnya orang Muhammadiyah hebat, tapi sih bakal masuk surga duluan orang NU. Ini jujur, ini yakin hak, ini saksinya Mas Ir. Kalau saya ditampar gitu ya Bu, kemudian saya menampar lagi, itu kita berarti kurang sabar. Tapi alhamdulillah semua jamaah pada laporan. Kurang ajar gitu. Kurang ajar ya. Kiai ki orang hormat karo tamu. Betul Pak. Yang menghajar itu jamaahnya. Kita dakwah itu bukan tidak ada tantangan. Belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Lewat mau sholat, cok. Lewat lagi mau sholat, cok di situ. 4 hari berikutnya tidak datang. Sing meludahi Nabi. Orang pertama yang menjenguk, membesuk orang yang meludahi Nabi adalah Nabi sendiri. Yang itulah akhlak yang dipertontonkan, yang dicontohkan oleh tauladan terbaik kita. Siapa dia? Beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita nggak usah nyontoh-nyontoh Batman, ada Avatar. Lah, apa sih dongengnya anak-anak kita tuh dengan sejarah Nabi, sejarah para sahabat. Sudahkah demikian? Kalau tidak demikian, jangan salahkan. Kon kayak siapa sih? Kayak belis. Nah, orang tuanya sendiri lupa bagaimana cara mendidik anaknya. Setelah kayak belis ditakoni. Ini jangan sampai nih. Kembali ke laptop. Tadi saya kenapa kita unggul berkemajuan? Pengajiannya saja sudah diamanati oleh fatwa dari Muhammadiyah. Haram merokok. Di sana masih berpolemik. Ada makruh, ada mubah. Wong kiai ini nasi ngerokok, nasi ngelepus. Tapi di Muhammadiyah, tapi saya pernah disitir oleh Muhammadiyah masih nasi ngelepus kok Pak. Nah itu Muhammadiyah dulu sadar, masih pingsan. Nah, harusnya kan kalau amir kita dilarang merokok ya sami'na wa ata'na. 1 Syawal jatuhnya hari Kamis, ya jangan melenceng hari Jumat. Nah, ini dalil rokok itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Niki jelas Bu, Muhammadiyah itu mundut saking Quran. Kalau kita sholatnya sudah baik, mestinya harus sudah mampu mencegah perbuatan fahsyah, merugikan diri sendiri. Wal munkar, merugikan pihak-pihak lain atau orang banyak. Nah ini jelas-jelas rokok. Ibunya jerit, pancine goyang kanan goyang kiri, anaknya minta buku, minta alat sekolah, bapaknya tempo koyandu koyano nek bapak gajian. Tapi rokok harganya 24.000 ke atas bisa selalu ada di dalam sakunya. Apakah kita tidak mengajarkan pembohongan? Ini kecil tapi terjadi. Muhammadiyah dilarang merokok, siap nggih? Sing ceramah orang rokok ya. Jangan terdepan menyalip dengan merokok, tapi kita unggul berkemajuan. Kemudian satu lagi, kita tidak boleh harus cukup istirahat. Artinya tidak boleh sering banyak begadang. Sering kalau kita senang dangdut, versinya Bung Roma Irama, begadang jangan begadang, oret-oret ya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Pinter ibunya. Tet ya. Itu kalau begadang itu ternyata akan membahayakan kita sendiri. Hadisnya pundi?
Nabi kita itu paling sengit, paling geting iting-iting. Sengit, geting iting-iting sama siapa? Orang-orang atau umatnya yang sholat maghrib langsung tidur, tidak sabar nunggu sholat isya. Juga sengit, geting sama orang yang setelah isya masih ngobrol ngalor ngidul, melakukan kegiatan yang tidak manfaat. Niku hadis, Bu. Jadi itu yang namanya tadi tontonan atau hiburan yang menjadi tuntunan. Nanti Pak Ustadz bagaimana hukum musik? Monggo kapan-kapan. Tapi perlu, Bu, ya nanti kita sampaikan. Mulane besok lagi saya nanti pengen informasi. Ini hari ini infaknya berapa? Ya, coba betul enggak? Masih ada yang lecek 2000 apa enggak? Nah ini Bu nih ya. Ternyata istilah the silent killer niku boten sami mohon kalau guru killer, dosen killer, tapi ternyata istilah the silent killer adalah penyakit si pembunuh senyap. Ujuk-ujuk ada pengumuman innalillahi. Tadi yang dijelaskan. Si fulan berangkat dari rumah niatnya mau ngegrab tahu nggih? Ngojek ya. Ternyata didapatkan di jalan sedang apa namanya? Sedang dakom. Tahu-tahu dioyak-oyak, oyak kabeh. Kemudian tidak lama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari rumah sehat. Ternyata meninggal mendadak. Tadi penyakitnya sudah disebutkan. Ada orang yang sedang joget, Bu. Ya suka cita. Goyang kanan, goyang kiri gitu ya. Kayak bebek angsa dikuali gitu. Goyang ke kanan, goyang ke kiri. Tiba-tiba klepek. Ya, meninggal dunia. Sing silakannya ada lagi. Ada tokoh figur publik gitu ya. Wafatnya diambil ketika di atas pusar wanita. Tapi mudah-mudahan cerminan maut kita menggambarkan akhlak kita yang baik di masyarakat. Sedang khutbah selesai, kemarin ada ustadz kita ya, Ustadz Waloni ya, selesai khutbah tiba-tiba Allah menjemput. Ada yang sedang sujud kemudian Allah menjemput. Itulah mudah-mudahan menjadi cermin maut yang baik. Wah, ini kayaknya materinya harus bersambung ini. Padahal jaraknya saya ceramah sekarang sampai besok ketemu lagi kapan? Sekelalen. Seberapa jam lagi nih? Ngebut ya. Nah, setelah kita paham tentang the silent killer versi medis, kita perlu kenal dengan the silent killer versi Islam. Nah, ternyata ini relevan, sejajar di dalam memahami the silent killer. Ternyata di dalam Islam pun kita harus kenal dengan diri kita. Mengapa? Ternyata Islam mengajarkan tubuh kita itu adalah amanah Allah, titipan Gusti Allah. Tidak ujuk-ujuk ada, Bu. Tidak seperti teorinya generasi spontanea. Masih kalian ya pelajaran biologi SMP kelas 2. Jadi makhluk hidup itu tiba-tiba ada. Tidak begitu. Apalagi manusia itu berasal dari monyet. Teorinya Darwin. Islam tidak boleh ikut-ikutan. Ya. Jadi tubuh itu dari manusia pertama diciptakan oleh Allah yaitu Adam alaihissalam, dan dari bagian Adam alaihissalam diciptakannya ibu Hawa. Itulah asal muasalnya kita. Nanti ada generasi penciptaan yang kemarin dijelaskan di Ibu Aisyah Tanjung. Generasi kedua setelah Adam dan Hawa itu dari saripati tanah, disimpan di tempat yang kokoh. Itu Islam sudah menggambarkan, Bu. Ya. Apa orang hebat Islam? Mulanya masih saya bingung kalau orang tidak bangga dengan beragama Islam. Cerita dari kita dibentuk saja sudah ada. Nah, tubuh karena merupakan titipan Gusti Allah, ini harus dan wajib dijaga, diperiksa jika ada indikasi patologis. Paham nggih patologis nggih? Ada indikasi tidak normal.
ya, atau sakit. Ayatnya kados niki. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini Allah dawuh. Dan belanjakanlah, infakkanlah hartamu di jalan Allah, ya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan kita sendiri. Dan berbuat baiklah, kata Allah. Sungguh Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apakah kita sudah berbuat baik dengan tubuh kita, Bu? Banyaknya orang punya harta untuk membelanjakan justru untuk merusak tubuh kita. Ibu-ibu nih yang lagi ngetren, dari tukang agon, dari guru, dari pejabat, semuanya pengen glowing. Tahu nggak? Setelah di glowing, wajahnya jadi aneh, kulitnya sawo mateng, wajahnya kayak kerbau bule. Itu merusak, Bu. Apalagi dengan painting skin, melukis kulit dengan tato. Nah, itu berarti kita membelanjakan, menginfakkan dengan cara-cara yang tidak amanah terhadap tubuh kita. Jadi simpelnya begini, ayat ini ternyata melarang segala bentuk kelalaian atau perbuatan yang merusak kesehatan fisik dan mental kita, Bu. KB pegawaian yang merusak fisik dan mental kita itu dilarang oleh Allah. Kita dilarang membelanjakan uang kita, harta kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, konsep fisik yang berikutnya, Allah niku dawuh juga begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah itu memberikan peringatan, hei jin dan manusia, tidak semata-mata aku jadikan kalian semua hanya untuk ibadah, kata Gusti Allah. Apakah sudah demikian? Nah, ayat ini pun mengajarkan tentang harus menjaga amanah tentang dirinya, karena diciptakannya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dijaga dari berbagai patologis dan sakit-sakit yang lain. Nah, berkaitan dengan makna fisik juga, niki kalau dibacakan semua kayaknya tidak cukup. Ada hadis, Bu. Ini hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Nanti boleh untuk belajar di udah gimana kayak barangkali mau ditelisik lagi. Dari sahabat Usamah bin Syarif radhiyallahu an, beliau menghasankan hadis ini. Nomor hadisnya itu pada nomor 2038. Nanti kita hitung-hitung mustalah hadis, ya, belajar ilmu hadis. Qalatil a'rabu ya Rasulullah ala natadawa, qala na'am ya ibadallah tadawaw, ila akhiril hadis. Wis panjang ya, Pak. Ini kayaknya sebetulnya cukup kalau misalnya jangan. Tapi perlu diketahui tadi kita mulainya jam 8:30. Berarti kita selesai 8:30 ya. Sampean sing kuat, kula sing boten kiat. Nah, kandungan matannya hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ternyata berobat niku adalah perintah, ya, dan anjuran yang sangat dikuatkan, yang tidak menentang takdir kita dan tentang tawakal, tentang ikhtiar dan doa. Karena setiap penyakit pasti Allah, ini arti dari hadis ini, kesimpulannya, penyakit itu pasti Allah sediakan juga obatnya, kecuali satu yang tidak disiapkan oleh Allah. Napa niku, Bu? Tuwek, tuwir, ya. Atau yang sudah pikun itu, ini enggak disediakan obatnya. Nah, selanjutnya kita juga perlu memaknai makna fisik menurut Islam. Kita, Bu, datang ke dokter, datang ke ahlinya, itu jangan berpikiran, wah ini dokternya ampuh, ya. Sekarang apalagi banyak profesi yang nyelimur, menyamar, sorban, tasbih,
Itu sekarang digunakan untuk profesi terkun, setengah dokter setengah dukun, ya, setengah ustadz setengah dukun. Bacaannya dibuka dengan assalamualaikum, ada syahadat, ada sholawat, tapi tasbih karo buat mecut. Wah, ini harus diruqyah dengan cara dipecut, Pak. Padahal ruqyah itu tidak begitu contohnya, dipecut, jebret, kaget. Orang yang lagi kesurupannya langsung kagetnya bukan karena jinnya hilang, dipecut sama sorban. Oh, tiba-tiba langsung astagfirullah, wah sih waras ya. Nah, orang yang semakin meyakini, ini ada hadis nih, meyakini kepada dukun atau kahyun dan sejenisnya, kepada tukang ogan dan peramal, maka ia semuanya itu dianggap tidak yakin dengan apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak yakin dengan Al-Qur'an. Siapa sing dagangnya rugi melayani dukun? Siapa yang masih percaya kepada perbintangan? Wah iya, Aries asmaranya membaik, rezekinya agak seret, nah tenaganya kembang kempis. Nah, ini kalau percaya begini, ya Allah, itu tidak yakin dengan Quran. Aslinya nih kata Pak, harusnya sih ini 4 episode, tapi tak ringkas, mudah-mudahan sampai. Ada keyakinan sebelum berobat, kita harus yakin dengan ayat ini. Coba mohon dibantu, kalau nggak salah ini ayat 80 Quran surat As-Su'ara ya, kalau nggak salah 80 surat As-Su'ara, tapi barangkali salah, saya mungkin ayatnya tak apal, Pak. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kalian sakit, akulah Allah yang menyembuhkan. Sebelum berobat, tanamkan akidah itu dulu supaya tidak tergoda dengan tadi dukun dan setengah dukun, setengah dokter, setengah dukun. Harus yakin dulu yang punya sembuh itu Allah. Itu tanamkan dulu. Betul ya? Quran surat As-Su'ara 80. Bisa dicari. Ini terjadi di dalam pengamalan adab, ini terjadi pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat ini dengan menisbatkan rasa sakit yang terjadi pada dirinya, pada diri beliau. Tetapi akhlak beliau tetap tauhid kepada Allah. Sesungguhnya kesolehan seorang hamba di hadapan Allah tentang sakit, yang punya sembuh itu Gusti Allah. Itu harus begitu, Bu. Jangan aku tak berobatnya ning Pak Mantri Toha. Nah, hebat gitu ya. Akhirnya apa? Pak Mantri Toha sering diunggul-unggulkan. Saya dilawan, Sogun dilawan. Nah itu, sing berobatnya dosa, sing ngobatine sombong sekali. Itu tidak boleh, menabrak akidah. Ini urusan tentang memaknai konsep fisik di dalam berobat. Dan Islam pun ternyata mengajarkan, Ibu, melalui doa untuk memperoleh sembuh. Ada doanya. Kita perlu berlindung dari kesulitan, dari penyakit. Dengan cara apa? Dicontohkan dengan sering-sering membaca Quran surat Muawwidhatain, menggabungkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas, baca menjelang tidur. Jam menjelang tidur TikTokan, kemudian YouTuber. Sing lebih parahnya lagi biasanya nih mae-mae ya. Lihatnya TikTok kan si korongnya buat melu-melu bu diperagakan. Wah, ada TikTok ada. Itu enggak boleh ya. Tapi apa bimbingan? Nah, ini terjadi sejak zaman Rasulullah SAW masih jumeneng. Diamalkan sebagai zikir atau doa saat berikhtiar mencari kesembuhan, baik untuk pribadi sendiri maupun untuk orang lain. Ada yang hafal doanya? Ada yang hafal boten? Kemarin di Masjid Abdul Aziz Pak Saifuddin ini ada yang hafal, Bu. Ya. Nanti dapat bonus nih. Ada yang hafal enggak? Cung. Ya sudah, untuk mempercepat nih, doanya dicontohkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ya.
Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi sabri, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Mudah Bu ya. Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Apa tidak kepenak, bikin adem dalam hati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Bukan hanya di situ, Islam juga mengajarkan ikhtiar medis dan kepada ahlinya. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang untuk menyembuhkan the silent killer. Nah, ini ada hadis, idza dzuyi'atil amanatu, istilah hadis ya, apabila amanah disia-siakan maka tunggulah hari kiamat. Atau kiamat itu kan sesuatu yang rusak ya. Orang itu bertanya, bagaimana menyia-nyiakannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Sakit jantung koroner datangnya ke dukun, ke setengah dokter setengah dukun ya, itu tidak boleh berdasarkan keterangan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, pengamalan ayat dan doa dari hadis ini tetap harus diiringi dengan usaha yang nyata, seperti berobat ya Bu, kepada dokter, kepada bidan, pada Pak Mantri, kepada yang ahlinya. Misalnya di sini ada ahli sangkal putung, ada ahli bekam, harus pada ahlinya. Jadi kalau kita menyerahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah hari kiamat atau kebinasaannya. Siap ya Bu ya? Jangan lagi tergoda karena dengar dari TV ma'erot. Nah, kemudian apalagi? Banyak Bu ya, asma, diabetes, mellitus ya, bisa disembuhkan oleh salah satu pakar yang menamakan dirinya setengah dokter, setengah dukun. Ini rugi Bu, tadi yakin kepada hal-hal tersebut, berarti kita tidak yakin dengan Al-Quran, bahaya hidupnya. Islam mengatakan bahwa kesehatan itu adalah waktu luang Ibu ya. Maksudnya begini, mengingatkan tentang pentingnya kesehatan dan waktu luang. Itu adalah nikmat besar yang sering dilupakan saat kita memilikinya, baru disadari saat mereka itu menghilang. Ini juga disebutkan di dalam hadis, ni'matani mabunun ila akhiril hadis ya. Ada dua kenikmatan yang sangat banyak menipu ya. Tertipunya di dalamnya yaitu kesehatan dan waktu luang. Ini hadis riwayat Bukhari juga. Nah, maksudnya dari penjelasan singkat tertipu atau maghbun, biasanya kita itu bisa menggunakan kedua nikmat ini dengan benar untuk mencari pahala ya. Tetapi kalau kita tidak mampu menggunakannya dengan baik dan benar, maka kalau kita memiliki kesehatan sering diabaikan sampai akhirnya tidak terasa the silent killer menghinggapi tubuh kita. Waktu luang, apakah ada kaitannya? Sering disia-siakan, padahal bisa dipakai untuk amal baik. Bukankah Allah telah mengingatkan melalui Quran surat Al-Asri, kita semua itu termasuk orang-orang yang merugi, kecuali yang amanu, yang watawasobil haq, watawasobil sob, itu yang tidak merugi. Nah, konsep memaknai batin yang selanjutnya di dalam kaitan the silent killer. Di dalam hati itu ada sesuatu. Apakah itu?
Di sini Quran surat Al-Baqarah memberikan kabar fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Ya. Dalam hati mereka tuh ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Penyakit dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai bentuk al-syak. Napa niku al-syak? Ragu-ragu, Bu. Pan salat, kelingan SMS ada yang belum terjawab. Allahu Akbar, ya Allah. Aku wis nyimpen duit go arisan, tadi disimpan di sana. Lagi itu termasuk fawailul lil musallin. Kita orang-orang yang dianggap tidak baik oleh ajaran agama. Ya. Kemudian yang kedua al-nifaq atau dibacanya an-nifaq, ya, kemunafikan serta iri dan dengki terhadap orang-orang yang beriman. Nah, kita perlu kenal dengan penyakit-penyakit hati kita. Napa mawon? Di sini ada enggak? Ada tangga beli motor baru, beli kijang baru, langsung panas dingin. Atine panas, sirahnya pating cekut, amarahnya meledak-ledak. Suami tidak salah datang-datang disuguhi kukusan, manyun. Suamiku tidak bisa memberikan seperti orang lain. Ada enggak? Itu yang disebut dengan penyakit hasad atau dengki. Kemudian ada juga ustadz, kiai, tapi merasa diri, wah, gara-gara doaku hujan langsung turun. Gara-gara doaku si fulan sembuh. Siapa dia? Orang sombong. Itu penyakit hati. Di sini ada enggak, Bu? Pura-pura mau tanya sama Pak Kiai sama Pak Ustadz, Pak Ustadz gitu ya, pasang giginya sambil nyengir itu, pamer gigi palsu dari emas atau dari platinum. Gelangnya yang dari pergelangan sampai siku, kerincing, Pak saya tanya Pak. Tapi niat yang terselip di dalam hati, pamer. Itu penyakit hati. Nah, ada lagi, Bu, ya, munafik, tahu enggak? Ada dusta di antara kita. Setiap omongannya berbeda dengan perilakunya. Ada enggak? Pak Ustadz, insya Allah doakan saya kalau dapat bawangnya nanti harganya mahal, bawangnya bagus-bagus, aku tak memberikan infak untuk wakaf tanah apa itu? ya, BS. Ya. Tapi begitu bawangnya panen bagus, ternyata setan berbisik, ora usah royal sampai utamu akeh nemen. Makanya kita tidak boleh terlalu banyak hutang. Siap Ibu? Kenal mboten kali Bang Emok? Ayo. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini tidak ada, ya. Apalagi terlalu kagum. Ada si fulan rumahnya kejatuhan batu meteor, langsung melu-melu, wah Pak aku gudigen setahun tidak sembuh, ya. Ujub, bukan ujub, apa ya? Tadi yang ujub tadi yang terlalu kagum dengan kemampuan diri sendiri, padahal itu merupakan karunia Allah sebenarnya. Kalau ini terlalu ujubnya, contohnya pernah ya ada batu meteor jatuh tapi orang berbondong-bondong, ada yang dagang pengen laris, ada yang sakit macam-macam pengen sembuh. Nah, bukan diserahkan kepada ahlinya. Itu termasuk, ya, penyakit hati. Nopo malih cinta dunia berlebihan, ya, atau lupa kepada Allah, sering tidak terasa tetapi merusak, namun perlahan-lahan akan memadamkan dan sekaligus mematikan iman kita. Hati-hati Bu dengan penyakit hati. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Ini Nabi memberikan berita penting
Ya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Ya, jika ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah itulah yang disebut dengan lever atau hati. Lever secara medis. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tentang hati itu perlu dijaga. Bagaimana dijaganya? Beda dengan mulut kita, dijaga dengan seblak, mie, ya, nasi lengko, nasi uduk, wis pokoknya macam-macam. Tapi menjaga hati dengan apa? Kumpullah dengan orang-orang soleh. Ngaji seperti ini, datang ke majelis-majelis yang penuh dengan barokah Allah. Ya, itu tombol hati. Penyakit hati yang lain apa? Istiqbal. Napa niku istiqbal? Bukan istiqlal ya. Kalau istiqlal merdeka. Niki istiqbal. Istiqbal niku terlalu memikirkan masa depan. Punya uang, mau berangkat umroh, sudah diajak, dibisik-bisiki oleh PDM. Yo, ini ada umroh yang luar biasa. Tata caranya sudah sesuai dengan Nabi. Setannya yuwas wisufi sudurinas la royal umroh. Ya, kamu kan punya anak, sebentar lagi mau kuliah, uang apa? Uang pangkalnya mahal. Itu selalu memikirkan masa depan. Padahal Allah akan mendatangkan dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Jangan menunggu untuk hal-hal ibadah untuk memikirkan selalu masa depan dan eman-eman. Mau bikin masjid eman-eman, punya anak banyak, si fulan sudah ada calon rumahnya, si fulani sudah ada calon ini, tapi mobilnya belum ada. Akhirnya karena memikirkan untuk keturunan dan anak-anak kita, terlalu bahil, medit, kikir, koret, beratawali. Ya, itu tidak boleh. Itu karena gara-gara penyakit hati yang namanya istiqbal. Ada lagi apa? Namimah. Nanti ada orang di sana, mudah-mudahan di sini nggak ada. Loh, ngaji di Muhammadiyah tak percuma. Mangke ketika meninggal tidak ditahlili, mulai adu domba. Ya. Nanti dari sininya sama cemelu anak, gitu ya. Anak tak sholawat nggak ngusir. Rasulullah Muhammad seberi bawa berkat, saling menghujat, saling moyoki. Itu tidak boleh ya. Ini sering terjadi. Ya, biarkan kita berfastabiqul khairat yang baik. Apalagi penyakit hati yang lain, ada yang paham? Istidraj. Sering ya? Apa istidraj? Terus diberi nikmat, hartanya melimpah, pangkatnya naik terus, mudah memperoleh prestasi, kesenangan yang didapat bertambah terus bertumpuk-tumpuk. Ya, meski orangnya tidak pernah sholat, ya, tidak pernah sodako, ya, tapi sering bermaksiat, tapi dijor karo Gusti Allah. Itu namanya istidraj. Ya, akhirnya semakin lalai, tidak ada rasa takut kepada Allah, tidak merasa bersalah, dan saat berdosa dia dianggapnya biasa-biasa saja, serta lupa pada datangnya hari akhirat. Kemudian yang kedua yaitu azab yang mendadak. Setelah diluluh oleh Gusti Allah, tiba-tiba Allah mencabut semua kenikmatan secara tiba-tiba saat orang tersebut sedang merasa bangga dan senang dengan dunianya. Terkadang nikmat kesehatan yang terus diberikan tanpa ujian sakit bisa menjadi jalan istidraj, yaitu Allah membiarkan manusia dalam kelalaian sampai mereka lupa beribadah dan lupa akan bakal mati. Nah, padahal kita semua akan mati. Mungkin ini tidak sombong juga termasuk salah satu bentuk konsep untuk mencegah the silent killer. Ini tidak boleh sombong. Dalam surat Ibrahim, wa'id ta'adzana rabbukum la in syakartum. Ini udah pada apal lah ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, maka niscaya aku Allah akan menambah nikmat yang lebih melimpah. Tetapi sebaliknya jika kamu kufur atas nikmatku,
tunggulah azabku paling menyakitkan atau akan sangat lebih berat, ya. Dan untuk mencegah the silent killer, kita perlu rajin beribadah selagi kita masih sehat. Coba kalau kita sudah asam urat, waduh, ruku boyo peloro, ya, habis bangun sujud dengkul peclok, ya. Kemudian yang linu bukan asam, akhirnya mau bangun tidur pada pegel linu. Nah, sekali lagi pesan, ya, gabungkan ikhtiar medis atau kepada ahlinya dengan selalu konsep bertawakallah kepada Allah. Ikhtiarnya serahkan kepada ahlinya, doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada laptop, tadi sudah diperingatkan oleh admin kesimpulan, ya Bu, ya. Ini coklane nih kesimpulannya kalau sedikit. Ibu, Bapak, maka pada akhir pertemuan saat ini, ya, waspadai the silent killer, yaitu penyakit yang tidak bergejala tetapi dia punya sifat membunuh secara senyap dan akan mematikan iman menurut pandangan Islam, yaitu penyakit hati tadi. Lakukan pemeriksaan rutin seperti di pengajian-pengajian ini, sebulan sekali kita sudah diperiksa kalau ikut rajin mengaji di sini. Tensinya, ayo Bu, manfaatkan fasilitas dari Muhammadiyah. Beliau sudah lillah karena Allah berjuang untuk menyehatkan kita semua. Ketika berobat, serahkanlah kepada ahlinya dan jalani hidup dengan konsep hidup yang sehat. Secara Islami, selain menjaga raga, waspadai pula penyakit hati yang diam-diam menjauhkan kita dari Allah. Ya, keduanya sama-sama berbahaya dan butuh perhatian serius, yaitu penyakit hati, ya Bu, ya. Semoga materi ini bermanfaat untuk saya pribadi dan Allah senantiasa melindungi kita dari segala penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit batin, terlebih-lebih terlindung dari the silent killer atau si penyakit pembunuh senyap. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pemateri yakin betul manusia biasa, tak ada gading yang tak retak. Jadi dalam kesempatan yang baik ini mohon dimaklum, mohon dimaafkan secara tulus ikhlas karena Allah. Karena kita sejatinya sesama muslim adalah saudara, saling mendoakan, saling mensupport. Amin ya robbal alamin. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.